Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ada Abid. Hadir Pak. Abid hadir, oke. Adam Ferdinand. Hadir Pak. Adam hadir. Aldo izin ya. Ada keperluan keluarga? Ya, ada keperluan keluarga. Oh iya, baik. Lanjut Ardi hadir. Asola Hadir Pak. hadir. Desi Hadir Pak. hadir. Dian Lestari Hadir Pak. hadir. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini masih berlanjut dengan materi yang kemarin. Materi yang kemarin itu berkaitan dengan teks cerita sejarah. Nah, kira-kira masih ingatnya nih tentang teks cerita sejarah? Masih ya. Adam, pengertian teks cerita sejarah menurut Adam apa? Pengertian teks cerita sejarah dapat dipahami sebagai sebuah teks yang memuat mengenai penjelasan atau penceritaan tentang suatu fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Teks cerita sejarah sendiri biasanya digunakan untuk mencari asal-usul atau latar belakang munculnya benda atau terjadi peristiwa sehingga memiliki nilai sejarah. Oke, baik, tepuk tangan untuk Adam. Jadi menurut Adam itu teks cerita sejarah adalah berkaitan dengan peristiwa. Pasti ada yang lainnya yang mau berpendapat, silakan. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menceritakan fakta atau kejadian masa lampau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah. Oke, baik, tepuk tangan. Setelah pengertian berikutnya, silakan. Ya, silakan. Jenis teks cerita sejarah Dibagi menjadi dua, ada apa saja? ada sejarah fiksi, Ya. yaitu yang menjelaskan cerita yang disusun secara nyata dan menggambarkan kehidupan dari tokoh secara berlebihan mendalam. Adapun beberapa contoh dari sejarah fiksi yaitu novel, cerpen, berita, dan roman. Baik, tepuk tangan untuk. Ya, silakan. Ya, jadi perlu kalian ketahui bahwa teks cerita sejarah itu ada dua versi. Yang pertama ada versi fiksi, dan kedua ada non fiksi. Jadi kalau fiksi itu apa Pak? Ya, jadi kalau fiksi itu berkaitan dengan karya yang dibuat itu berdasarkan cerita sejarah, namun ada variasi-variasi dari penulisnya. Nah, kalau non fiksi yang bagaimana ya, tentang biografi. Biografi siapa? Biografi boleh tokoh-tokoh terkenal, itu misalnya tentang presiden Indonesia, atau tentang Ki Hajar Dewantara, ataupun tokoh-tokoh lain yang bisa berinspirasi untuk kalian semua. Oke, itu dari ciri-cirinya. Kira-kira apalagi struktur? Ada yang masih ingat nggak nih struktur cerita sejarah? Oke, silakan Pak nih. Struktur teks cerita sejarah dibagi tiga, yaitu Dibagi tiga, betul. Satu, orientasi. urutan peristiwa, Nah, orientasi, urutan peristiwa, sama reorientasi. ya. Oke, tepuk tangan untuk Pak ini. Teks cerita sejarah itu terbagi menjadi tiga urutannya atau tiga struktur. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu menjelaskan pengenalan bagaimana tokoh di dalamnya itu seperti apa, penjabaran tokohnya, profilnya, kemudian tokohnya ada siapa saja, pengenalan lah dia seperti itu. Kemudian ada urutan peristiwa. Urutan peristiwa itu alur-alurnya, misalnya bagian satu ketika tokoh ini bertemu dengan siapa, kemudian di situ ada permasalahan. Nanti bermunculan konflik atau bermunculan masalah, adanya di urutan peristiwa. Kemudian reorientasi itu penyelesaian, jadi nanti solusinya bagaimana dan pendapat penulis itu seperti apa. Oke, berarti sudah ada semua pengertian, ciri-ciri, struktur. Terus ada lagi tentang apa? Ciri-ciri teks sejarah. Ciri-ciri teks sejarah. Oke, silakan lah. Ciri-ciri teks sejarah adalah yang pertama menjelaskan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Yang kedua berbentuk konteks atau cerita ulang. Yang ketiga sering menggunakan
kata konjungsi temporal. Yang keempat, isinya faktual dan berbasis pada data empiris. Yang kelima, struktur teksnya kronologis dan tuntut. Oke, sudah. Ya, jadi lengkap nih. Teks cerita sejarah ada temporal. Oke. Bapak akan menampilkan salah satu teks cerita sejarah yang berkaitan dengan Gajah Mada. Ini salah satu tokoh besar yang ada di Indonesia khususnya. Oke, sampai di sini ada yang menanyakan lagi tentang Mati Gajah Mada? Kalau tidak, kita mari saksikan tentang siapa itu Mati Gajah Mada. Berduduk dalam pemulung fakta dan antara Nah, ini kalian dengarkan di sini ada tentang siapa Mati Gajah Mada. berduduk dalam pemulung fakta dan antara berduduk dalam pemulung fakta dan antara berduduk dalam pemulung fakta dan antara 1. SSSSS. Eka Widodo sangatlah sesuai dengan wujudnya yang memang cantik. Itulah dia yang punya alasan untuk gelisah. Dengan bernama cantik dia mampu melanggengkan wujudnya lebih nyata dan lebih sempurna daripada permukaan jembatan yang penuh air. Sekarang tidak banyak yang bisa dilakukan. Yang lalu, yang ditulisnya berdasar kisah yang demikian sikap keseharian mereka lebih dari itu. Sekitar prajurit merasakan gejolak yang sama oleh juga mendalam atas. Green 4. Yang diberikan kepada jasa Jayawardana. Sementara kegelisahan terbaca jelas dari wajah para ibundanya. Diakhiri. Lalu, disusul perjuangan berikutnya yang tak kalah berat, mendirikan negara baru di tanah air hingga akhirnya menjadi negara Majapahit yang bisa memberikan ketentraman dan kemakmuran kepada segenap rakyatnya. Terlalu banyak kenangan yang sulit dilupakan di silamnya, mudah-mudahan tidak kita. 9. Dulu terlalu dengan tatapan mata tak berat ketenangannya tidak perlu. Baik semuanya, setelah kita mendengar tentang Gajah Mada kemudian bergelut dalam pemeluk tata dan angkara. Maksudnya di sini adalah bagaimana sosok Gajah Mada ini ketika dia dihadapkan dengan kemelut permasalahan yang ada di Kerajaan Majapahit. Tentang materi hari ini yang berkaitan dengan teks cerita sejarah, di mana dari yang perlu kalian pahami adalah di sini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini yaitu peserta didik dapat menyusun kembali nilai-nilai dari novel sejarah ke dalam teks eksplanasi dengan benar. Maksudnya apa Pak di sini? Jadi ketika kalian menganalisis dari cerita tersebut, kemudian kalian membangun ulang cerita itu tapi dengan urutan teks eksplanasi. Jadi urutannya seperti apa? Jadi contohnya misalnya tadi Kerajaan Majapahit. Pertama misalnya awal mula Kerajaan Majapahit itu berdiri, kemudian ketika Kerajaan Majapahit itu runtuh dan sampai dengan akhirnya seperti apa? Nah, seperti itu runtutan eksplanasi. Kemudian di sini ada IPK. IPK itu indikator. Yang pertama, kalian harus satu mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Kedua, kalian harus mengaitkan nilai-nilai dalam novel sejarah dalam kehidupan saat ini. Pak, contohnya seperti apa? Contohnya begini. Misalnya kalian membaca tentang novel Majapahit misalnya, atau Pati Gajah Mada. Yang perlu kalian ambil dari tokoh tersebut adalah bagaimana Pati Gajah Mada ini berjuang, kegigihannya, semangat dan tidak putus asa. Nah itu boleh diterapkan di diri kalian atau di kehidupan yang sekarang. Ya, jadi yang diambil yang positifnya, yang negatifnya di mana ya? Jadi dipakai yang positifnya saja. Oke, 3. Menyusun kembali nilai-nilai dari novel sejarah ke dalam teks eksplanasi. Jadi dari nilai-nilainya itu misalnya contoh nilai budaya, nilai sosial, nilai agama, nilai moral. Nah itu kalian ambil yang baik-baiknya, yang tidak baiknya kalian buang. Nah itu bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah berikutnya dari tujuan pembelajaran ini dengan menyusun kembali nilai novel sejarah ke dalam teks eksplanasi melalui model discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengaitkan nilai-nilai sejarah dengan kehidupan saat ini. Itu tujuan pembelajaran kita. Baik, untuk tugasnya itu adalah tentukanlah nilai-nilai cerita sejarah dalam novel sejarah yang kalian baca atau yang kalian pilih dari ke-6 itu. Kedua, kaitkanlah nilai-nilai cerita sejarah atau novel sejarah yang kalian baca dengan kehidupan sehari-hari kalian. Ketiga, susunlah kembali nilai-nilai cerita sejarah novel sejarah yang kalian baca ke dalam teks eksplanasi.
Oke, silakan kalian pilih saja dulu yang mana dari ini. Silakan berdiskusi dengan kelompok. Oke, baik semuanya perhatikan. Di sini ada kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan kelompok 1 bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cerita sejarah yang berjudul Gadis Pantai. Di sini saya akan membacakan nilai agama terlebih dahulu. Nilai agamanya ialah ia mulai terbiasa dengan suasana istana yang sepi dan hanya melakukan kegiatan mengaji, mengecek keadaan dapur, berdandan dan melayani bendoro ketika pulang. Nilai budayanya gadis pantai yang masih berumur 14 tahun, kehidupan sehari-harinya menumbuk udang dan membenahi jala untuk mencari ikan di laut. Nilai moral, gadis pantai terlihat sangat anggun, bersama keluarga, lurah kampung, dan sanak saudara, mengendarai dokar yang telah dipesan oleh Bendoro. Nilai sosialnya, suatu ketika ada seorang utusan menemui ayah gadis pantai karena diutus untuk meminta anaknya dinikahi dengan Bendoro. Ayah gadis pantai menyetujuinya. Nah, ini dari yang pertama itu pertanyaannya apa tuh? Tentukanlah nilai-nilai cerita sejarah novel sejarah yang kalian baca atau dari diskusinya. Nah, itu jawabannya ini jadi dari kelompok 1. Oke, berikutnya tentang tugas 2. Dari siapa? Nilai agama, ia mulai terbiasa dengan suasana istana yang sepi dan hanya melakukan kegiatan mengaji, mengecek keadaan dapur, berdandan dan melayani bendoro ketika pulang. Kehidupan saat ini, mengaji merupakan salah satu kegiatan seorang muslim dalam membaca ayat suci Al-Quran. Melayani merupakan suatu sikap atau suatu bentuk pengabdian seorang istri terhadap suaminya. Oke, sudah? Nah, ini yang jawaban dari soal nomor 2. Ya, jadi di sini ada nilai agama juga. Kemudian nilai agama itu contohnya apa yang dikaitkan dengan kehidupan saat ini, yaitu mengaji merupakan salah satu kegiatan seorang muslim dalam membaca ayat suci Al-Quran. Nah, itu yang perlu kalian terapkan di dalam kehidupan kalian, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang ada di novel itu kalian yang positifnya kalian ambil, yang negatifnya tidak usah kalian ambil. Nah, ini adalah tugas dari ketiga, yaitu kalian menulis atau menyusun kembali nilai-nilai dari nilai sosial, budaya, agama, dan moral ke dalam teks eksplanasi. Nah, jadi di dalam teks eksplanasi itu ada pernyataan umum. Nah, ini sudah dimasukkan dari kelompok 1. Nah, seperti itu. Next, berikutnya. Interpretasi. Hari selanjutnya, Mas Nganten diantar pulang dengan dokar ke istana. Ia mulai melakukan kegiatan seperti biasanya. Mas Nganten akhirnya hamil. Ia merasa senang karena telah memberikan keturunan kepada Bendoro. Dia melahirkan anak perempuan yang cantik. Namun, beberapa minggu setelahnya, diutus oleh Bendoro untuk datang ke istana. Ayah Mas Nganten terkejut dan senang melihat putrinya telah melahirkan cucunya. Tak disangka, ternyata kehadiran sang ayah di istana untuk membawa Mas Nganten pulang, mereka diberi pasamon, uang, dan barang-barang yang telah diberikan Bendoro kepada Mas Nganten. Ditemani ayahnya, Mas Nganten pulang menggunakan dokar yang telah disiapkan. Oke, baik. Itulah penampilan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 1 itu menganalisis nilai-nilai sosial budaya agama yang ada di novel atau teks cerita sejarah yang berkaitan dengan gadis pantai. Kemudian dari teks eksplanasi itu kita bisa dapat memahami, oh iya Pak, ternyata teks eksplanasi itu ada 3 urutan. Yang pertama ada pernyataan umum, kemudian ada urutan sebab akibat, dan juga ada interpretasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau semuanya jelas? Jelas. Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa melewati pembelajaran untuk teks cerita sejarah. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
friends.